Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang mudah terkejut atau mudah kagetan teman-teman ya, dan kemudian sulit tidur gitu teman-teman ya, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ada kalanya mengalami hal tersebut. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan A, B, C, D-nya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Di saat ini, di season kali ini saya akan share video tentang masalah sering terkejut teman-teman ya, kemudian sulit tertidur gitu teman-teman ya. Tetapi sebetulnya untuk gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, sensasinya itu bukan di hal itu saja teman-teman ya. Banyak sekali sensasi yang hadir bagi penderita dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu pasti ada aja yang dirasa teman-teman ya. Makanya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu selalu bilang bahwa gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu adalah gangguan 1001 macam sensasi. Nah itu teman-teman ya, karena saking banyaknya gitu teman-teman ya. Tetapi perlu kalian ketahui teman-teman ya, semua sensasi itu yang dari ujung rambut sampai ujung kaki itu tidak berbahaya sama sekali teman-teman ya, hanya mengganggu saja sebetulnya. Nah itu teman-teman yang mengganggu terhadap apa? Terhadap segalanya. Dari pikiran kita terganggu. Contoh kecil, ketika rambut rontok kita berpikirnya yang lain-lain ya. Orang yang terkena anxiety disorder gitu teman-teman ya, ketika rambutnya rontok berpikirnya itu selalu ke arah-arah yang jauh gitu teman-teman ya. Wah ini nih anggota rambut kita sudah mulai rontok, jangan-jangan ini mendekati kematian. Kan selalu saja seperti itu teman-teman ya. Itu yang saya rasakan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang banyak sekali mengalami gangguan sensasi dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, perlu kalian ketahui teman-teman ya, itu tidak berbahaya sama sekali. Hanya mengganggu saja terhadap kualitas hidup kalian, menjadi kurang produktif teman-teman ya. Pikirannya juga tidak bisa berpikir wajar, kurang produktif lah. Yang seharusnya berpikir, kita itu berpikir tentang menjalani kehidupan itu harus bagaimana gitu teman-teman ya. Kemudian memikirkan tentang rencana-rencana di pekerjaan dan sebagainya. Ini sibuk di pikiran-pikiran tentang penyakit. Nah itu teman-teman, jadi
untuk sensasi dari gangguan asam lambung dan asam psikosomatis itu tidak berbahaya, hanya mengganggu saja. Nah itu teman-teman ya, termasuk di apa ya, sensasi yang sekarang saya mau jelaskan teman-teman, kayak macam terkejut teman-teman ya. Karena dulu juga saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, saya sering mengalami hal tersebut gitu teman-teman. Jadi ketika terkejut itu ya kadang kita aneh ya. Jadi ketika dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, kita mendengarkan suara yang begitu berisik atau misalkan suara yang sangat besar, kita tidak terkejut teman-teman ya, kita tidak mudah kagetan. Tetapi saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, mendengarkan hal sekecil apapun dengan cara mendadak gitu teman-teman ya, kita mudah kaget, mudah terkejut. Nah itu teman-teman, sehingga ketika terkejut seperti itu, dada kita kembali nggak normal teman-teman ya, berdebar kencang gitu teman-teman. Dan ketika berdebar kencang, kita pikirannya selalu kemana-mana. Wah ini jangan-jangan gangguan jantung ya, wah ini jangan-jangan berbahaya, pasti kalau jantung itu mendekati kematian. Dan akhirnya cemasnya semakin hadir. Dan ketika cemasnya semakin hadir, semakin membesar, hal yang paling dirindukan itu adalah UGD teman-teman ya, UGD, rumah sakit dan sebagainya. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, ketika mengalami mudah terkejut, itu kalian jangan cemaskan teman-teman ya, karena itu merupakan hal yang sangat wajar sebetulnya. Kenapa saya katakan hal yang sangat wajar? Karena biasanya untuk orang-orang yang terkena asam lambung, kalau seandainya diikuti dengan anxiety disorder teman-teman ya, di situ ada kewaspadaan teman-teman ya. Tubuh kita, perasaan kita itu sedang benar-benar sensitif. Nah itu teman-teman, karena setiap harinya waspada. Yang namanya waspada itu ya ketika ada apa-apapun ya, kalau seandainya mendadak kita mudah kaget teman-teman ya. Itu yang saya alami dulu saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis. Dan kalau seandainya berpikir wah ini berbahaya, sampai detik ini juga masih hidup teman-teman ya. Dan kalian ketika sekarang mengalami mudah kaget, kemudian selalu berpikir kalau seandainya itu mendekati kematian, tengok saja keadaan kalian saat ini teman-teman, apakah kalian masih bisa menghirup udara segar? Nah itu teman-teman, kalau seandainya kalian masih bisa menghirup udara segar, kemudian masih bisa melihat pemandangan, kemudian masih bisa nonton video Abdul Rahman yang gak jelas ini teman-teman ya. Nah itu menjadi pembuktian buat kalian bahwa ternyata semua itu tidak berbahaya teman-teman ya. Tapi Pak ini rasanya sangat menyiksa, ya itu cuma rasanya saja teman-teman, tetapi untuk bahaya kan tidak. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika saat kalian mudah terkejut, sebetulnya itu ada kewaspadaan kalian gitu teman-teman ya. Pikiran kalian sedang waspada, kemudian perasaan kalian sedang waspada. Kenapa bisa waspada? Karena kita setiap harinya itu selalu berpikir tentang negatif, kemudian apalagi ada yang dirasa teman-teman ya. Dan ketika waspada itu ya subhanallah semuanya menjadi serba sensitif. Nah itu teman-teman yang mendengarkan suara kecil saja dengan secara mendadak kita mudah terkejut. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah sekarang bagaimana cara menanganinya teman-teman ya, kuatkan mentalnya teman-teman ya, biar kalian itu ketika ada suara apapun itu kalian tidak mudah terkejut. Kemudian hilangkan pikiran-pikiran tentang negatif teman-teman, tentang kematian, tentang umur tidak panjang, kemudian tentang penyakit yang berbahaya, hilangkan saja teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian, Pak saya itu takutnya penyakit jantung gitu teman-teman ya, soalnya kalau misalnya mudah terkejut, kemudian suka berdebar juga, kalian periksa saja ke melakukan EKG teman-teman. Dan kalau seandainya kata dokter itu dinyatakan baik-baik saja, jangan ngeyel teman-teman, karena dokter itu lebih pintar. Kita itu orang yang terkena anxiety disorder itu hanya bisa mengira-ngira saja, paling pinter mengira-ngira gitu teman-teman ya. Kata dokter itu baik-baik saja, tetapi kita mengalaminya kan tidak nyaman gitu teman-teman, akhirnya berpikirnya kemana-mana, wah ini jangan-jangan dokter jelek nih. Nah itu teman-teman, padahal dokter itu lebih pintar teman-teman, karena dia itu di bidangnya teman-teman ya. Kita itu orang yang terkena anxiety disorder itu paling pintar sekali untuk mengira-ngira penyakit yang berbahaya. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika kalian saat terkena gangguan asam lambung dan asam psikosomatis, ketika waspada tubuh kalian, pasti kalian mudah kaget teman-teman. Dan cara menanganinya, yang pertama, hindari stresnya, karena biasanya untuk orang-orang yang terkena asam, stresnya itu ke hal-hal negatif teman-teman. Alihkan stresnya dengan cara seperti apa? Sering melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, sering melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan teman-teman ya. Selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang setiap harinya. Nah itu teman-teman, biar pikiran-pikiran negatif itu teralihkan dengan kesenangan-kesenangan. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Kemudian yang keduanya, kuatkan juga mentalnya dengan cara seperti apa? Selalu menanamkan dalam pikiran bahwa kita itu bakalan baik-baik saja, karena memang bakalan baik-baik saja gitu teman-teman ya. Selebihnya kalian usahakan jalan-jalan saja,
olahraga menyenangkan gitu teman-teman. Dan olahraga untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, saya anjurkan olahraganya itu yang ringan-ringan teman-teman, ya kayak macam jalan-jalan santai di pagi hari sambil berjemur gitu teman-teman ya. Lihat-lihat pemandangan seperti itu, kemudian jalan bersosialisasi dengan orang lain. Nah itu teman-teman, biasakan hal seperti itu teman-teman. Nanti ketika kalian dibiasakan, ada keterbiasaan teman-teman, nanti lambat laun kalian normal kembali. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian sensasi selanjutnya ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, bukan disering terkejut saja atau mudah kagetan teman-teman ya. Ada kalanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu mengalami sulit tidur gitu teman-teman ya. Kadang ketika di malam hari itu ya, kadang kita selalu terjaga teman-teman ya. Mungkin jam 8 kita udah tidur, tahu-taunya tiba-tibanya jam 11 malam itu kita terjaga lagi. Dan ketika terjaga, sulit sekali untuk tertidurnya teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya kembali lagi teman-teman ya, kitanya sedang waspada teman-teman. Jadi yang namanya waspada itu, jangankan ketika kita normal teman-teman ya, kita beraktivitas gitu teman-teman, kita jalan-jalan mudah terkejut, lagi masak gitu teman-teman, dengar suara mendadak terkejut gitu teman-teman. Jangankan ketika kita sedang seperti itu teman-teman ya, yang namanya waspada ketika kita sedang tidur juga, itu waspada masih jalan teman-teman. Jadi tertidur sih kita tertidur teman-teman ya, ada rasa nyaman, tidak rasa nyaman sedikit saja, kita mudah terjaga teman-teman. Dan ketika terjaga, terbangun gitu teman-teman ya, otak kita itu langsung berpikir ke arah negatif teman-teman ya. Minimal kita mengingat tentang sakit. Nah itu teman-teman, ketika terjaga, wah gue sedang sakit nih, wah jangan-jangan nih gue bakalan begini nih. Dan akhirnya di situ tambah waspada, dan akhirnya untuk tidur itu sulit kembali teman-teman ya, karena kitanya tegang teman-teman ya. Nah itu, sedangkan orang yang tertidur itu gitu teman-teman ya, harus tenang gitu teman-teman. Kalau seandainya tenang, kitanya pasti gampang tidur ya. Kalau orang tegang, orang waspada, mana cepat dia untuk tertidur. Nah itu teman-teman, berpikir logikanya ke sana, biar kalian itu tidak tidak bingung, tidak heran kenapa nih sekarang itu saya sulit tidur kan gitu teman-teman ya. Ketika tidur di malam hari itu mudah terkejut, kemudian untuk tertidur lagi itu sulit. Nah itu teman-teman, nah alasannya ke sana gitu teman-teman ya, karena memang sedang waspada gitu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian sekarang bagaimana cara menanganinya ketika orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu biar mudah tertidur teman-teman. Yang pertama itu pembiasaan teman-teman ya. Biasakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu tidurnya itu di awal-awal jam malam gitu teman-teman ya, dan minimal harus 8 jam dalam satu malam. Jadi ketika kalian sudah sholat isya itu ya harus usahakan tertidur teman-teman ya. Kalaupun sulit nggak apa-apa teman-teman ya, paksakan saja gitu teman-teman. Nanti juga ketika kalian biasakan, kalian juga akan bisa tidur di awal-awal jam malam gitu teman-teman ya. Karena ada pepatah mengatakan kita bisa karena terbiasa. Nah itu teman-teman, nah, makanya biasakan dari mulai sekarang. Nanti juga lambat laun kalian bakalan bisa. Nah itu teman-teman. Kemudian yang keduanya, usahakan hindari stresnya teman-teman ya. Karena ketika stres, apalagi stresnya itu ke hal-hal negatif teman-teman ya, kita itu bakalan sulit tertidur teman-teman ya. Jangankan kita orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, orang normal saja, kalau misal pikiran kitanya itu traveling kemana-mana, jalan-jalan kemana-mana teman-teman ya, itu pasti sulit tidur teman-teman ya. Orang normal mungkin berpikir tentang gimana nih besok pekerjaan nih, setiap jamnya itu, setiap menitnya itu berpikir ke arah sana. Jam 8 kita mulai rebahan misalnya seperti itu teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya otak kita masih traveling kemana-mana, berpikir tentang pekerjaan, berpikir tentang hal lainnya teman-teman, di situ tidak ada ketenangan teman-teman, dan akhirnya ya pasti untuk tertidur itu agak sulit. Nah itu teman-teman, nah makanya ketika hendak tertidur, alangkah baiknya usahakan pikiran kita itu jangan sampai jalan-jalan kemana-mana. Tetapi untuk jalan-jalan kemana-mana itu agak sulit teman-teman ya. Pikiran kita itu mungkin sudah terlatih teman-teman, nah, makanya biasakan dialihkan dengan cara seperti apa. Kalau untuk saya pribadi dulu ketika mau menjelang tidur itu selalu mendengarkan audio relaksasi teman-teman ya. Sambil wiridan teman-teman ya, baca basmalah, baca hamdalah, baca al-fatihah teman-teman ya, sebisa-bisanya lah. Nah itu teman-teman, nanti juga ketika kitanya tenang, rileks gitu teman-teman ya, kita tertidur tahu-taunya ya udah menjelang pagi. Nah itu teman-teman ya, makanya coba saja ke sana. Nah kemudian ketika misalkan sulit juga gitu teman-teman ya, ada trik yang terakhir teman-teman untuk saya pribadi teman-teman. Jadi ketika rebahan itu saya mencoba, tapi sambil jalan ya, sambil jalan audio relaksasinya itu sambil jalan teman-teman ya. Saya mencoba tarik napas panjang-panjang,
kemudian buang pelan-pelan gitu teman-teman ya, dan usahakan badannya itu dilemaskan selemas-lemasnya teman-teman ya, tujuannya biar kita itu rileks teman-teman ya, dan lakukan itu secara berulang-ulang teman-teman ya, sampai kita itu benar-benar rileks. Dan ketika sudah benar-benar rileks, kita sambil dengarkan audio relaksasi, kita alihkan pikirannya dengan wiridan teman-teman ya, dengan baca basmalah, hamdalah, al-fatihah gitu teman-teman. Nanti juga kita itu rileks sendiri, dan tahu-taunya tanpa disadari kita nggak inget apa-apa teman-teman ya, tahu-taunya udah pagi aja. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut teman-teman ya, kalian usahakan untuk sulit tidur itu, usahakan yang pertama biasakan saja dari mulai sekarang teman-teman ya, jangan begadang gitu teman-teman ya. Stop nonton TV, nonton HP gitu teman-teman. Jam 8 itu kayak macam nonton TV, nonton HP sambil duduk. Wah, itu sulit ya untuk tertidurnya teman-teman. Alangkah baiknya setelah sholat isya itu kita mencoba rebahan, kita setel atau dengarkan musik audio relaksasi, banyak sekali di YouTube teman-teman ya. Kemudian tarik napas panjang-panjang, buang pelan-pelan gitu teman-teman, sambil badannya itu dirilekkan teman-teman, dilemaskan selemas-lemasnya biar kita rileks. Lakukan secara berulang-ulang. Setelah dilakukan secara berulang-ulang teman-teman, baru kita bantu alihkan pemikirannya dengan bacaan-bacaan yang kita mampu. Nah itu teman-teman, dari ketika kalian melakukan hal seperti itu dengan konsisten setiap harinya teman-teman ya, lambat laun kalian juga bakalan cepat tertidur. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Jujur, dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis saya juga bingung teman-teman ya. Jadi ketika saat terkena gangguan asam, kita itu mengetahui ya bahwa tidur di malam hari itu sangat penting sekali untuk pemulihan dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Tetapi di sisi lain kita sangat sulit sekali melakukannya teman-teman. Tetapi ketika kita biasakan teman-teman, kita nanti akan bisa teman-teman. Nah itu, nah, makanya kalian, untuk orang-orang yang terkena asam itu butuh kesabaran teman-teman ya, karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis setiap pelatihannya itu tidak bisa dilakukan selama 1 hari 2 hari teman-teman. Saya aja dulu ketika saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, melatih tidur itu lama teman-teman ya, bisa nyampe 3 minggu 4 minggu dulu itu teman-teman ya. Dan ketika di awal-awal memang ada rasa sulit gitu teman-teman ya, ada rasa kecewa juga, dan kemudian sempat sempat mau menyerah juga teman-teman. Tetapi kalau dibiasakan terus-terusan teman-teman ya, tanpa disadari nanti ada keterbiasaan di situ, dan tahu-taunya untuk tertidur itu mudah kita lakukan. Jadi ketika adzan maghrib itu ya udah nguap teman-teman ya, karena mungkin udah keterbiasaan setiap harinya selalu seperti itu. Nah itu teman-teman, makanya biasakan dari mulai sekarang kalian melakukannya seperti itu. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, seputaran sensasi sering terkejut. Kalian jangan heran kalau seandainya saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ada kalanya kita mengalami mudah terkejut, mudah kagetan gitu teman-teman. Dan sebetulnya untuk sensasi seperti ini itu sudah di-share teman-teman di video-video terdahulu. Tetapi bagi teman-teman yang belum nonton video terdahulu, ya mungkin saya ulang saat ini gitu teman-teman. Jadi saya katakan, ketika kalian mudah terkejut, kalian jangan heran karena tubuh kalian itu sedang waspada semuanya. Waspada karena kenapa? Ya karena ada anxiety disorder. Kenapa ada anxiety disorder? Karena ada trauma, sehingga kitanya sekarang itu stres terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Setiap harinya kita selalu berpikir tentang hal-hal yang tidak diinginkan. Sudah pasti kita itu menjadi waspada, dan akhirnya semuanya menjadi serba sensitif. Jangankan mendengarkan hal yang sangat besar, mendengarkan hal sekecil apapun, kalau seandainya itu mendadak, itu kita itu menjadi terkejut. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam. Nah kemudian ketika sulit tertidur itu juga karena memang efek stres teman-teman ya, kitanya sedang waspada, kitanya sedang tegang gitu teman-teman ya, sudah pasti untuk tertidur itu agak sulit gitu teman-teman. Nah makanya hilangkan ketegangannya. Nah tegangnya itu biasanya karena kita selalu berpikir tentang hal-hal negatif, kembali lagi ke situ. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Jadi ketika kalian menghilangkan ketegangan, kemudian kalian mencoba menenangkan diri gitu teman-teman ya, kemudian dibiasakan seperti itu setiap harinya, nanti juga kalian bakalan bisa lagi. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian ya, minimal hanya sekedar menemani kalian lah
yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Oh ya teman-teman ya, bagi teman-teman yang banyak juga yang bertanya di Facebook, di WA, semuanya di media sosial itu banyak juga yang bertanya tentang masalah pengalaman saya yang terkena gangguan asam. Jadi banyak juga yang ragu, Pak, apakah Bapak pernah mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu dengan benar-benar atau hanya bikin konten saja gitu teman-teman ya. Kalau seandainya kalian mempunyai keraguan, kalian tengok video saya yang bagian ke-1 teman-teman ya. Judulnya itu pengalaman pertama saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, bagi teman-teman yang sulit mencarinya, CCP belakangnya itu Abdul Rohman, pasti itu hadir ya. Kalau nggak salah itu bagian yang pertama itu pakai baju merah ya. Nah itu teman-teman ya, itu video pertama saya, dan waktu itu ketika share video itu sebetulnya saya belum membaik teman-teman ya, hanya apa ya, sudah enak ya. Cuman sensasi masih hadir juga, sering colak-colek walaupun dengan sedikit gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya tengok video saya yang ke bagian ke-1, bagian kedua sampai bagian 12 kalau nggak salah teman-teman ya. Tengok saja itu. Saya juga udah lama udah nggak inget lagi teman-teman ya, karena kejadiannya udah lama ya. Nah itu teman-teman, sementara saya itu sudah mencoba untuk melupakannya sih sebetulnya teman-teman. Nah makanya tengok saja video saya yang pertama sampai bagian 12. Di situ saya ceritakan, dan tengok juga di situ keadaan saya teman-teman ya. Di situ masih apa ya? Masih kurang ceria, masih kurang tersenyum teman-teman ya, karena dulu itu saat di awal video itu ya masih sering culak-colek sensasinya teman-teman. Jadi rasa bahagia itu masih masih kurang teman-teman ya, jujur ya. Itu di awal-awal video. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya tengok saja. Nah itu teman-teman ya, sentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.